belum terlihat begitu jelas, hanya di round-round awal aja kita bisa lihat peningkatan permainannya. Dan tanpa berlama-lama Bung Surya Dharma, kita langsung masuk ke Kalahari aja kali ya. Langsung ini dia round kelima kita, Kalahari. Ya, kita sempat melihat tadi 12 tim itu mereka main di Lady Series gitu, maksud aku. Ini adalah kompetisi terbesar ladies lah untuk di official kita. Dan aku kira mereka itu bakalan mainnya tegang gitu, penuh emosi di game itu. Tapi enggak ya ternyata. Fun ya, mukanya mereka santai. santai gitu-gitu loh. Dan asik, kita ngelihat mereka asik. Asik, tapi Tonbridge kayaknya gak asik nih. Karena ada pergesekan yang terjadi di mana Jet Capital Sugar Baby harus bertabrakan dengan teman-teman daripada BCG Fajar Asia. Akankah BCG Fajar Asia kembali dipulangkan di posisi yang tidak baik? Karena satu player sudah berhasil terpick off dan jaraknya jauh dari teman-temannya. Otomatis backupnya akan sedikit sulit. Gak di end sengaja ya, biar mancing gitu. Tapi serangan balasan sudah mulai masuk ke arah seorang Angel yang berhasil dijatuhkan Leona dari arah bawah. Pun berhasil men-takedown satu player, namun Disney pun menyusul kali ini. Ada Temptator yang sempat diaktifkan, namun nampaknya tidak terlalu melindungi teman-teman yang berjumpa dengan Sugar Baby. Langsung dirasa saja Leona pun terjatuh. April seorang diri harus menghadapi dua player yang langsung saja melakukan upaya keras dan menutup perjalanan mereka di posisi ke-12. Menjadi satu angin yang kurang segar untuk Jet Capital Sugar Baby. Sementara di BCG itu sayang banget tadi gak di end. Yang kena pertama kalau gue jadi Jet Capital Sugar Baby tadi gue end. Iya, tapi kita bakalan beresiko terbunuh dari depan gitu. Di depan dia tadi kalau nggak salah ada musuhnya, teman-temannya yang masih hidup, masih kelihatan. Well, at least lu dapet satu poin eliminasi. Iya. Nah, di sini kita ngelihat tadi round kedua sudah ketemu dua tim ini. Jet Capital Sugar Baby sisa 2 kabur. Oh iya. Yang kabur naik kendaraan ternyata ketemu tim lawan gitu. Iya. Tim lain lagi. Terus turun. Iya. Oh sayang banget itu yang turun ya. Nah, ini ternyata BCG memang untuk dua tim ini ya, mereka lebih menguasai untuk bagian Stone Ridge. Tinggal nantinya di match selanjutnya ketika map Kalahari lagi, masih berani nggak Jet Capital Sugar Baby ketemu lagi sama BCG. Kalau dua tim ini kan ya penghuni papan bawah juga nih. Oh iya benar. Iya, BCG sama Jet Capital Sugar Baby di sini. Nah, tinggal kita lihat nantinya Jet Capital kalaupun mau ngedrop di sini harus ada situasi yang memang mereka harus beda daripada sebelum-sebelumnya. Ini malam ini aja kalah 2 kali mereka di sini oleh BCG gitu. Iya. Akankah ada satu pembalasan dendam yang terjadi nanti? Tapi kita masih belum tahu karena hari ini hari terakhir ya. Iya, hari mungkin di next match day ya. Akan kita lihat apakah ada pembalasan yang akan terjadi. Tapi kali ini BCG sedikit bahagia harusnya untuk early phase kita karena mereka sudah secure 4 poin eliminasi. Dan menurut gua itu that's good enough untuk permulaan di Kalahari kita. Jadi kita lihat kali ini dari BCG sih harusnya dalam segi lootingannya atau resource yang mereka miliki, mereka sedikit lebih unggul untuk sampai ke arah mid game ya. Iya, harusnya mereka dapat lootingan tadi sebelumnya, juga ditambah Stone Ridge-nya masih ya untuk satu tim mereka aja yang ngelooting. Jet Capital Sugar Baby juga nggak banyak dan mereka sudah buka bounty, koin mungkin sudah dapat dan ditambah armor lainnya biasanya dari bounty itu sudah dapat. Dan poin juga ini Bigetron Lux berada di bagian atas sekarang di mana UNB Pobless-nya merosot 1 poin aja dia dapat di round sebelumnya tadi, jadi 51 poin. Ada 3 tim dengan poin yang sama, Iko Natsuka, UNB Pobless, EVOS Luna malah merosot juga, dapetin 3 poin artinya ya. Tadi mereka 48, kemudian sekarang 51, yang tadinya EVOS Luna ada di nomor 2, dan sekarang 1 sama 2-nya ada di urutan 4 dan 5. Bigetron Lux 65 poin nih. Gimana nih? Aja kita maksudnya EVOS Luna dapat 100 lagi nggak nih? 3 round lagi? Mungkin kalau 3 round 50 kayak berarti satunya harus 20, 15-an, 16-an lah ya. Iya, 17-an. Harus 17-an ya harus mereka dapetin. Tapi tadi kita lihat di Killpit tidak ada Aleta yang berhasil untuk diculik ya oleh salah satu player. Tadi gue gak sempat baca siapa. Tapi berarti mereka terlibat satu pertarungan di early phase dan kita nggak tahu kayak gimana pertarungannya karena kita nggak dikasih POV-nya. Tapi kita lihat POV daripada tim Marawa dulu yang coba untuk berjalan berbarengan sama satu tim lainnya itu BCG Fajar Asia, dan bahkan dari seorang Anti pun sudah menerima satu tembakan yang mungkin menjadi satu tembakan peringatan untuk mereka atau BCG Fajar Asia ya. Coba diperingati lagi oleh seorang Salsa, coba tuh melakukan satu scoping ke depan, sudah mulai terlihat namun tembakannya masih belum connect ternyata terhadap musuhnya. Harus sedikit lebih bersabar nampaknya dari seorang Salsa. Ya, sayang sekali seorang Anti tadi kayaknya mau menggunakan launchpad dengan SP yang tidak begitu full, tinggal di-hit aja oleh Marawa juga dapetin ternyata Antinya. BCG sedikit agak kewalahan, dia bakalan coba kabur aja, mungkin dengan resource coin yang sudah mereka dapat bisa hidup lagi lah pasti temannya, tapi ya dia butuh waktu lagi paling nggak 1 menit untuk melooting lagi gitu. Ya, betul. Nyiapin resource lagi, barangkali tim Marawanya ngejar ke arah mereka.
Ini The Maze ya, tempat turunnya teman-teman dari EVOS Luna tadi. Iya. Kali ini disinggahi oleh dua tim, itu Void SPO dan juga ada Dev Nation. Udah nggak ada apa-apa harusnya, karena tadi ini ada tempat turunnya EVOS Luna ya dari waktu ke waktu di Kalahari. Jadi harusnya udah lumayan Udah bersih kosong gitu, udah bersih banget, karena gue yakin nggak mungkin disisain satu pun sih harusnya ya. Ya, apapun yang bisa diambil. Lah, Apapun itu bisa ternyata diambil. masih ada jebakan awas landman. Biasanya dijebak-jebak landman gitu. Jebakan Batman ya jadinya. Tapi kita lihat kali ini dari Void SPO sih harusnya udah notice ya ada Dev Nation, karena udah ada tembakan yang dibuka juga dari Chal. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, mengantisipasi adanya pecah pertarungan. Entah Void ini sebenarnya Void posisinya enak, mereka kalau mau mundur mereka tinggal mundur karena Iya. ini bisa ketutupan patahan. Tapi ada Shockwave yang connect juga, responsif global yang cukup cepat ya dari seorang Chal. Kali ini masih mampu untuk menyelamatkan dirinya, tapi hati sayang zonanya udah mulai jalan lagi. Kalahari map yang kecil, jadi tunggu terlalu lama, wasting time gak bagus di Kalahari. Dimanapun sebenarnya gak bagus, tapi apalagi di Kalahari gitu ya. Iya, ini ngebayangnya cukup lama nih. Dev Nation sangat sabar, mereka bagi posisinya itu gak kemana-mana, mereka tetap hold aja. Secara vision aku rasa bisa melihat ke arah bawah, tinggal nunggu serangan dari Void. Tapi Void komit juga, 2 kanan 2 kiri, memang benar-benar mau diselesain, kayaknya bakalan dipecahin di sini oleh tim Void, di mana satu orang Kola bakalan coba untuk bakar granatnya, di mana CC 141 damage diterimanya, bakalan tarik mundur aja dulu. CC naik ke bagian atas coba untuk menggulung tangan, tapi nggak punya medkit, dianya sudah kelihatan 2 player di bagian bawah. Di damage tapi tak masuk. B9 pun sudah bakalan dipegang aja. Link dapetin 1 player, CC ternyata yang dapetin seorang watasinya, namun Link terjatuh, CC pun terknock out juga. Ada pun di bagian atas ini coba mendemik dengan menggunakan senjata AR-nya, namun di bawah sana sudah kelihatan lagi seorang Vinda dengan menggunakan MP5-nya berhasil membuat 1 orang terjatuh. Nani kabur sendirian. Dev Nation di bawah ancaman juga. Ada OP yang ikutan melakukan fight di sini, Julia. Ada OP yang langsung datang mendengar huru-hara yang terjadi di daerah The Maze. Tapi kita lihat dari seorang, siapa tadi ya, yang berhasil lari. Nani ya. Nani akhirnya tahu timing di mana dia harus decide untuk cabut gitu kan. Dan itu menjadi sedikit angin segar untuk seorang Nani untuk bisa melakukan upaya revive, walaupun ya revive dengan seorang diri itu masih resikonya cukup tinggi. Sementara di sisi lain Vinda dengan 15 HP tersisa masih coba untuk mencari sedikit harapan dengan melakukan medikasi. Walaupun dari tim OP Phoenix coba untuk mengejar terus menerus, gue yakin gak akan dilepasin karena 1 kill benar-benar berharga, apalagi tim OP Phoenix juga butuh benar-benar poin. Bakal di sandwich dari segala arah, dan Leta pada akhirnya berhasil menutup perjalanan teman-teman daripada tim Dev Nation. Ya, kalau OP-nya nggak ada bisa menang poin di situ tadi. Iya bisa, dari poin ya. Jadi bisa menang, tapi emang posisinya juga tadi mereka udah kekurangan resource banyak, udah nggak punya resource apapun. Terus SP-nya juga udah pada low sih kalau menurut gua. Kalau mereka mau lanjut ke next checkpoint, udah ada tim-tim lain yang nungguin di depan. Jadi tetap aja risikonya mungkin akan ya sekitar 40% lah. Mereka bisa masuk, bertahan. Iya bertahan gitu. Tapi OP Dev Nation tadi Nani udah ini ya. Udah jalan sendiri ya, udah lanjut ya? Iya, sudah masuk ke dalam zona sendirian ya. Aku rasa bakal nge-revive temannya. Tapi di sini OP ketika dia tahu ada yang war, sudah masuk aja mereka ke pertempurannya. Nah, Void yang nggak sadar kewalahan sendiri, temannya sudah ada beberapa yang terjatuh. Dia harus ngelawan 1 squad utuh lagi. Harus belum reset iya, mereka belum ya? reset lagi, dan mereka pun terkejut gitu dengan datangnya dari tim OP di sana, dan berhasil sih sejauh ini. OP sudah ngumpulin 6 kill, dan sayangnya tadi di pertempuran itu Void cuma dapat 2 player aja. Cuma dapat 2 player ya, dan harus finish di posisi yang kurang baik juga. Tapi nggak masalah, at least mereka juga udah secure poin eliminasi yang cukup ya. Ya, poin eliminasinya 11 ya. Poin placementnya 11, 0 artinya. 0 ya, tapi Killnya dapat 2. ya dapat 2 nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Yang penting dapat kill. Iya, yang penting Kalau dapet misalnya kill. di posisi ke-11 tapi nggak dapat kill, 0 jadi Ya. donat. Ya. Nah, jangan jadi donat ya, mendingan jadi angka 2 aja. Ya, berarti artinya kalau kita ngelihat di pertempuran itu, kita sudah 2 kali nih. Round sebelumnya tadi Iko yang rusuh ke Jet Capital Sugar Baby dan juga MPX di Cape Town. Nah, sekarang kita disuguhkan dengan gameplay hampir sama sebenarnya. Di saat 2 tim melakukan war, ada tim ketiga. Berarti kalau memang mau melakukan seperti itu lagi, pertama kita nggak bisa tahan lama-lama. Ya. Kalau mau selesaikan cepat. Ya takutnya kayak gitu, sering sekali kita ngelihat tim ketiga datang. Dev Nation tadi di round pertama berapa kali dia. Iya, jadi orang ketiga terus-terusan ya. Dan kita lihat kali ini coba untuk membangunkan, selamat ternyata Nani. dari Nani pada akhirnya ya. Ya. Dev Nation masih bisa bernafas sedikit lega karena Nani ternyata berhasil survive sampai ke revival spot, dan syukur gak ada yang ngeganggu bahkan. Iya, resource dia pun cukup lah untuk nahan di luar zona ya. Medkitnya masih ada gitu loh.
Dan ada vehicle juga. Ada vehicle yang sudah disiapkan. Walaupun memang temennya harus ngelooting lagi, entah dia bakal ngedrop di mana. Yang pasti dia bakal ketemu sama musuhnya. Tuh, lihat. Oh, turunnya di Rivenry Ah. dan langsung ditembakin gitu aja ya. Kayak layangan yang baru datang langsung diputusin gitu. Ya, Jangan ya. hubungan yang diputusin. Tapi ya, dari Nani nampaknya akan segera Aduh, regroup Ling-Ling. ya. Tapi Ling-Ling baru turun ternyata sudah kegap sama seorang Hazel ya. Jadi itu menjadi akhir untuk seorang Ling-Ling yang baru aja turun, tidak ada harapan, tapi nggak masalah, masih ada teman-teman yang lain, oke? Jadi Hazel coba untuk turun, regroup, aduh, tinggal 12 SP, yuk medkit dulu, siap, gulung-gulung dulu lah ya. Ya, karena di zona juga nggak ada di mereka lagi, mereka harus rotasi naik ke bagian atas. Tapi Ling-Ling tadi, dia itu mau ngambil airdrop aku rasa, dia menuju ke arah airdrop. Emang, karena kan sebelahnya banget. Iya, itu tuh, yang diambil oleh Groot, di depan Groot itu kan. Iya, Tapi sayang ternyata harusnya dia sudah duga, ini nggak bakal aman ngambil airdrop ini. Iya, benar-benar, tapi sayang emang kayaknya dari Hazelnya tuh udah aware dari lihat Iya, dia di langit, iya, udah ditungguin banget, dan jadi ketika turun gak ada waktu sama sekali untuk gerak bahkan ya, jangan buat ngasih tembakan balasan deh, buat gerak aja dia bahkan nggak sempet tadi dari seorang Ling-Ling. Oke, ini dia di mana ada seorang Amoy di bagian depan sana, satu buah granat bakal coba untuk dilempar. Amoy meledak di depan sana, 97 aja. Dan ada Moku juga yang digunakan oleh Groot, artinya pergerakan seorang Amoy sudah terdeteksi. Kelihatan lagi di bagian depan sana, bakalan dihit dulu menggunakan EJXT-nya, namun masih miss. Agak sedikit ditahan ya oleh Groot, biar teman-temannya naik ke atas dulu, baru mereka bakalan serang rame-rame. Tapi ada EVOS Luna di bagian atas mereka, ini bakalan pecah nih, aku rasa. Sudah kelihatan nice. di depan, bakal di DPK aja, satu lawan banyak. Apakah bisa bertahan? Agak sulit ternyata kawan-kawan, Amoy pun sudah harus terjatuh saja. Harus terjatuh saja, tapi tadi ada clue dan EVOS Luna kali ini kayak pengen ikutan ya. Begitu pula ada satu tim lainnya yang sudah siap untuk masuk ke arah pertahanan daripada APX Pandora kali ini. UNP Pobles, ada juga MPX, ada EVOS Luna yang sudah mulai pecah pertarungannya. Rivenry sudah mulai rusuh, huru hara pun sudah mulai terjadi. Bigatron Lux juga dengan tim Marawa ini udah mulai pecah pertarungan di segala arah ya di kala hari. Tapi Rivenry nampaknya menjadi satu hal yang cukup menarik karena di sana udah mulai penumpukan yang terjadi cukup banyak. Ada EVOS, ada AP, ada juga tim MPX dan BCG Fajar Asia yang sebentar lagi tiba ke daerah Rivenry. Gue nggak tahu keputusan macam apa yang akan dibuat sama BCG, apakah mereka bakal join fight yang lagi rusuh ini atau mereka bakal nungguin sampai setidaknya tersisa 1 atau 2 tim aja. Kita lihat tembakan demi tembakan sudah mulai terlihat, garis tembakan yang sudah mulai ramai terjadi kali ini. Sementara ada seorang Aca yang tersisa seorang diri kali ini coba untuk tryhard masuk ke dalam circle. Masih ada circle-nya di EVOS Luna, MPX Azir dan juga APX Pandora, namun sayang sekali hanya misalkan 2 player saja dari EVOS Luna, di mana kita dari seorang Nune sudah mulai mempersiapkan dirinya. Satu granat sudah mulai dikokang, kali ini dilempar ke arah depan, namun sayang sekali tidak connect terhadap musuh. Di flanking ke kiri ternyata tidak berhasil menempati, tapi MPX Azir-nya ternyata berhasil tereliminasi di posisi ke-10. Sayang sekali, Nune bagus sekali pressure yang telah diberikan oleh dirinya ya, akhirnya bisa menumbangkan satu tim. Tapi dan EVOS Luna kali ini bisa berhasil menghidupkan teman-temannya yang tadi 2 sudah berhasil terending oleh pada musuhnya ya. Iya, Nune-nya yang berhasil nahan, terus dia memberikan tekanan ke arah seorang Steffi. Tapi Steffi, aku tahu apa yang mau dilakukan Steffi. Dia mau loncatin gol. Dia mau loncatin gol, dia tahu musuhnya lagi bakar granat. Tapi malah loncatnya ke bawah. Tapi malah tergeser ke arah bawah pun tereliminasi. Itu kan cukup tinggi dari bagian atas gitu, HP-nya langsung kurang banyak, langsung kurang terbunuh banyak di situ. Ya betul sekali. Kali ini dari Dewi Fortuna ternyata masih bersama EVOS Luna ya. Dan OP Phoenix kali ini sudah mulai mendekat ke arah EVOS Luna. Begitu pula dari APX Pandora yang gue yakin ada di bawahnya EVOS Luna ya. Ya, mereka ada di bagian bawah tadi yang melawan satu orang Amoy, Yes, dari betul. tim Iko. Sementara Ikonya sendiri hanya tersisa satu. Cantika. Sayang sekali. Itu Marawa ya. Tim Marawa ternyata masih belum berhasil untuk masuk ke daerah late game ataupun ke top 5 ya. Sementara dari BCG Fajar Asia kali ini yang masih belum mendapatkan posisi yang cukup nyaman, daerah yang cukup terbuka. Di belakangnya ada salah satu player daripada Dev Nation yang coba untuk berdiam diri di luar zona, menelan zona yang sangat pahit dan juga sakit. Ada clue yang diaktifkan, kita lihat di arah sana. Otomatis sudah men-spot kehadiran beberapa player tentunya, tapi dari Kari Ayam enak banget rasanya. Sudah mulai melihat ke arah APX Pandora, sudah mulai memberikan beberapa tembakan hit yang cukup tajam terkena ke arah beberapa player daripada APX Pandora, cukup memberikan sedikit pressure. Namun nampaknya mereka juga nggak bisa berpuas diri karena posisi mereka ini benar-benar gak aman banget. Zona udah tipis banget di belakang mereka dan mereka harus benar-benar memikirkan, memutar otak gimana caranya mereka bisa maju ke depan, yang mana di depan tuh udah banyak banget musuhnya.
Ya harusnya BCG perhitungannya lewat kiri, tapi resikonya bakalan dihit oleh EVOS yang ada di atas tuh. EVOS itu enak sekali di bagian atas, BCG gerak di depan posisi open itu bakalan dihajar. Nah ini tapi EVOS-nya lagi war juga di situ Julia. Yes, ada seorang bela yang berhasil terjatuhkan dari Kagura. Respon yang cukup cepat, tembakan yang tidak connect terhadap musuh ternyata malah menjadi bumerang untuk dirinya Daisy. Jadi orang terakhir coba untuk melakukan 1 jam gas dulu. Dan ternyata berhasil full charge buster-nya mampu menjatuhkan 1 player di sana. Terjatuh begitu saja mengurung dirinya menggunakan beberapa glue yang ia miliki. Coba untuk melakukan ending kah? What a nice timing dari seorang Daisy. Ketika sedang mencoba untuk melakukan revive, dia masuk ke arah musuhnya, langsung berhasil dia pick off. Dan itu menjadi keuntungan untuk seorang Daisy walaupun dia seorang diri, but at least dia bisa masih secure 1 atau 2 poin kill lagi untuk dirinya dan teman-temannya. Gak masalah Daisy, manfaatin waktu di mana teman-teman yang ada di depan lagi bertarung. Tapi Dev Nation pun harus finish di posisi ke-8. Sementara seorang Moon coba untuk menuju ke arah belakang. OP Phoenix yang coba untuk meluluhkan EVOS Luna. Tidak semudah itu, Dona pun berhasil dijatuhkan. Langsung turun ke arah bawah. Zonanya khawatir gak ada di mereka. Dan EVOS Luna langsung masuk ke arah seorang Natsuka, yaitu Iko Natsuka yang harus finish di posisi ke-7 di arah bawah. Vision yang cukup jelas dari seorang Nune Kalede. Coba untuk melakukan spam, tembakan. Criticality yang masuk ke arah bawah. UNB Pobbles dalam masalah. Bikata Lux pun harus finish di posisi ke-4. Masih mencoba peruntungan dari seorang Nune. Terlalu banyak wall yang menghalangi. Vision agak sedikit sempit, tapi ternyata tidak menghalangi seorang Nune. 1 player pun berhasil terkedown lagi. Coba untuk mencoba 1 glue wall. 1 player yang berhasil di-revive, tapi ternyata tidak jadi. 1 player yang besar daripada UNB Pobbles pun tidak mampu menahan gempuran daripada EVOS Luna yang harus finish di posisi ke-3 UNB Pobbles kali ini. BCG Fajar Asia harus menghadapi Sang Macan Putih. Kita lihat 1 player berhasil